Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Octavia. Saya mahasiswa S2 Ilmu Ekonomi dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya kembali lagi menjelaskan materi perkuliahan saya mengenai statistik multivariat, yang mana di sini kita akan sharing bagaimana tutorial analisis data vector autoregression atau VAR. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Alpon Satrianto, SEME. Nah, di sini vector autoregression atau VAR merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang ekonomi. Menurut Gujarati 2014, ada beberapa keuntungan menggunakan VAR dibandingkan dengan metode lainnya. Yang pertama, lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan terikat. Yang kedua, estimasi sederhana karena menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square biasa. Yang ketiga, hasil estimasinya lebih baik dibandingkan metode lain yang lebih rumit. Maka data-data ini akan kita pindahkan ke eViews, yang mana BD itu budget defisit, MS itu uang beredar, E itu kurs. Nah, tahunnya dimulai dari 1970 sampai tahun 2015. Kemudian kita klik file, new Word file. Nah, tahunnya dimulai dari 1970 sampai 2015. Nah, untuk date specification frekuensinya yaitu annual karena datanya data tahunan, dan untuk word file structure tipenya yaitu date regular frequency. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita akan mempastekan data yang asal tadi. Yaitunya dengan mengklik kanan lalu paste. Nah, di sini datanya sudah muncul, maka data ini perlu kita uji stasionaritasnya. Nah, apakah data ini stasioner atau tidak, maka kita uji melalui view, lalu pilih unit row test. Nah, untuk test for unit row in-nya level dan include in test equation-nya yaitu individual intercept, lalu OK. Nah, di sini nilai probabilitasnya masih 1, belum di bawah 0,05 dan ini di atas 0,05, maka data ini masih belum stasioner. Nah, nilai T-nya masih positif, belum negatif. Nah, untuk itu akan kita lakukan turunan pertama atau first difference dengan mengklik view, lalu unit row test. Lalu pada level ini kita pindahkan ke first difference, lalu OK. Nah, di sini sudah bisa kita lihat nilai probabilitasnya sudah di bawah 0,05 dan nilai tes statistiknya sudah minus. Nah, maka artinya data ini sudah stasioner dan kita bisa melanjutkan untuk mencari lux maksimum. Nah, selanjutnya kita akan melakukan mencari panjang ukuran laknya. Nah, sebelum kita mencari panjang ukuran laknya, terlebih mencari estimasi VAR-nya. Itu ini kita tahan dengan kontrol, lalu klik kanan, open as vector. Nah, di sini pada endogenous variabelnya, karena kita lulus pada first difference, maka di depan variabelnya kita tambahkan dengan huruf D. Lalu kita kasih tanda kurung. Lalu OK.
Nah, di sini sudah muncul vektor autoregression estimate, yang mana ini estimasi dari VAR. Nah, di sini sudah kita tambahkan huruf D dan sudah muncul. Lalu kita akan melihat ukuran daripada lag-nya dengan cara klik view structure, lalu lag kriteria. Nah, di sini boleh angka berapapun yang teman-teman inputkan, karena di sini sudah ada angka 4, maka angka ini saja yang akan saya teruskan, lalu saya klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari lag kriterianya atau ukuran lag-nya. Di sini bisa kita lihat dari lag pertama. Di sini ada 2 bintang. Nah, yang kedua tidak ada bintang, yang ketiga juga tidak ada bintang. Yang keempat yaitu ada 3 bintang. Maka bisa kita katakan lag-nya yaitu ada pada 4. Lalu kita klik estimate, karena lag yang panjangnya itu 4, maka di sini kita ganti 1 sampai 4. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul lag-nya sampai 4. Nah, maka selanjutnya kita akan melihat apakah stabil atau tidak. Nah, di sini VAR stability condition. Nah, yang mana di sini VAR stability condition check-nya sudah di bawah 1, yaitu 0,8, 0,8, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7 dan nah, di sini sudah stabil. Nah, karena modulusnya kurang lebih dari 1, maka data ini bisa kita katakan stabil. Nah, teman-teman juga bisa lihat di grafiknya. Nah, di sini bisa kita lihat titik-titiknya berada pada di dalam tingkat berdistribusi secara stabil. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama, karena datanya ini udah stabil, lalu lag optimalnya itu 4, Granger causality-nya. Nah, maksud dari Granger causality ini yaitu apakah ada hubungan timbal balik antara variabel dependen maupun independen. Nah, kita klik view, lalu kita pilih lag structure, lalu kita pilih Granger causality. Nah, di sini bisa kita lihat uang beredar atau MS itu nilai probabilitasnya yaitu 0,0022, yang artinya MS ini mempengaruhi BD atau budget deficit. Nah, di sini nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Nah, ya artinya kurs ini tidak mempengaruhi variabel dependen dari BD. Nah, kita lihat dari MS sebagai variabel baik BD maupun kurs, nilai probabilitasnya di atas 0,05, yang artinya baik BD maupun kurs sama-sama tidak mempengaruhi MS atau jumlah uang beredar. Nah, selanjutnya apabila kurs baik budget defisit maupun jumlah uang beredar, untuk budget defisit dia tidak mempengaruhi kurs karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. Akan tetapi MS atau jumlah uang beredar mempengaruhi kurs karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05.
Nah, setelah kita melakukan Granger's causality, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Nah, uji kointegrasi ini bertujuan untuk apakah kita nantinya akan melanjutkan hasil ini dengan VAR atau FECM. Nah, di sini kita akan mengklik view, lalu kointegrasi tes. Nah, oke. Nah, di sini nilai probabilitasnya yaitu kurang dari 0,05, yang artinya di sini kita akan memilih model dari FECM. Nah, maka kita estimate, lalu kita ganti ke vector error correction. Lalu oke. Nah, di sini sudah dapat hasil dari vector error correction estimate atau estimasi dari FECM. Nah, selanjutnya kita akan melihat respon impulsif, yaitu dengan cara mengklik view, lalu pilih impulse respon. Nah, di sini akan kita pilih multiple graph terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari respon BD untuk MS. Nah, di sini respon BD untuk MS ini dimulai dari 0, setelah itu 100, lalu 103, lalu turun sebesar minus 30, naik lagi sebesar di 28%, lalu naik lagi menjadi 79%, turun lagi menjadi 16%. Nah, dari 16% naik menjadi 31%. Nah, bisa dikatakan grafik ini berfluktuatif secara naik turun. Nah, selanjutnya kita akan melihat varian decomposition-nya. Nah, di sini kita display formatnya berbentuk tabel. Nah, di sini varian decomposition dari DB ini terhadap DB itu sendiri, pada periode pertama itu 100%, pada periode kedua dia turun menjadi 81%, periode 3 turun menjadi 72, periode 4 menjadi 70, seterusnya dia mengalami decision of BD terhadap MS. Itu pada periode pertama dia 10%, periode 2 16,55, periode keempat 16,67, berikutnya periode 5 22,14, periode ke-6 22 0,9%. Nah, ini lanjut ke variabel decomposition DB terhadap E. Nah, di sini juga mengalami kenaikan juga. Nah, secara keseluruhan sebenarnya variabel decomposition of BD ini untuk variabel bebasnya tidak memiliki keterkaitan karena nilainya masih 0. Pada periode 1 dan 2 masih 0. Nah, begitu juga untuk variabel decomposition MS-nya. Nah, begitu juga pada E. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai model bisa memahami, dan semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk
Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan ataupun salah-salah dalam penyampaian kalimatnya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.